Para sahabat, belum lama ini ada dua orang kawan bertandang ke kampus membicarakan tentang ini ya hiruk pikuk politik dan desa, mengaitkan isu desa dengan platform calon presiden, dan kami menilai ini memang masih tipis-tipis, belum begitu dalam. Tentu nanti masih ada hari-hari yang akan datang untuk memperdalam bagaimana isu desa itu bisa mengemuka. Memang kita melakukan semacam review. Dulu di Nawacita itu ada cita ketiga membangun Indonesia dari pinggir dengan memperkuat daerah dan desa. Ini saya kira kalimat yang menarik sebenarnya. Tetapi apa yang terjadi selama 10 tahun, seorang teman mengatakan bahwa Mas, pada dasarnya ya Jokowi itu bukan rute desa, tetapi rute kota. Saya kira ini menarik dan saya bahas. Waktu itu kami juga mendiskusikan soal rute desa ini maupun rute kota. Meskipun Jokowi itu melansing dana desa, kemudian ada nawacita memperkuat desa, lalu ada dana desa. Beliau pernah mengatakan daya ungkit ekonomi desa, ruralisasi, tetapi tidak dikerjakan secara serius. Ada distorsi yang terjadi antara apa yang disampaikan Presiden dengan apa yang dikerjakan oleh Menteri. Presiden berupaya untuk melakukan ruralisasi supaya desa itu bisa menjadi basis penghidupan agar bisa mengurangi urbanisasi. Tetapi Menteri malah bekerja secara teknokratik, berbicara tentang SDGs desa, tentang stunting dan sebagainya yang sebenarnya tidak mengarah pada ruralisasi atau pembentukan desa sebagai ruang dan basis kehidupan dan penghidupan masyarakat setempat. Ada banyak kepala desa dan berbagai macam organisasi ini tentu menyampaikan kritik bahwa selama 10 tahun ini ambiar, atau kalimat saya ini datar-datar saja. Jadi marwah desa tidak bangkit, tetapi hanya dijadikan sebagai objek, sebagai target proyeknya menteri yang sebenarnya politisi tetapi anti politik. Dia di-backup oleh seorang sosiolog yang tidak sosiologis. Jadi ini selama 10 tahun ini ambiar, dan kemudian orang-orang juga berpikir ya bagaimana mencari calon presiden yang ke depan itu bisa mengangkat marwah desa ini. Jadi tidak hanya sekedar proyek dana desa yang kemudian dibumbui dengan kalimat-kalimat yang tidak bermutu ya, tetapi memang betul-betul hakikat desa itu bisa hadir dan desa itu bisa menjadi lebih berdaulat, yang itu menjadi prakondisi untuk kesejahteraan rakyat masyarakat setempat. Nah, sebaliknya Jokowi tentu ini ya lebih banyak rute kota ya. Rute desa itu hanya basa-basi gitu ya, kata diskusi kami. Tidak serius, tidak seksama ya, tidak all out. Rute kota ya dia hidup di kota Solo, menjadi wali kota Solo, menjadi gubernur DKI ya. Meskipun dalam perjalanannya lalu bertemu dengan pedagang kaki lima di kota, dengan rakyat kecil, sering juga bertemu dengan petani begitu. Tetapi tetap rute kota itu yang utama. Rute kota itu ya artinya bagaimana ini proyek-proyek strategis nasional itu kan namanya kan melihat negara itu dengan sisi kota ya, infrastruktur yang bagus meskipun ini juga merata ke mana-mana gitu. Kemudian hilirisasi gitu ya. Nah, hilirisasi ini memang di satu sisi itu kan menjadi bagian dari kita membangun daulat. Tetapi siapa yang berdaulat kan begitu ya. Lalu teman yang satunya lagi, saya sudah lama sebenarnya memperjuangkan hilirisasi. Ya bolehlah hilirisasi harus, tetapi bukan produk-produknya dari desa ini yang dihilirisasi, tetapi yang gede-gede, terutama yang tambang yang bisa lebih cepat memacu pertumbuhan ekonomi. Tetapi
hilirisasi dengan cara memperkuat hulu, memperkuat desa, memperkuat petani ini tidak dilakukan secara serius, secara sesama. Oleh karena itu, pada kesempatan sebelumnya saya pernah mengatakan bahwa legasi Jokowi dalam membangun desa ini datar-datar saja. Dan jawabannya ketemu ya dari teman saya tadi, karena Jokowi itu bukan rute desa, tapi rute kota. Dengan kalimat lain, kalau memandang desa itu ya seeing like the city ya. Jadi tetap saja urbanisme yang itu dengan cara modal, dengan cara pertumbuhan ekonomi, kapitalisme dan sebagainya itu yang diutamakan. Tetapi itu tidak terjadi dengan baik di desa. Jadi sekalipun ngomong pertumbuhan ekonomi, tetapi itu dalam rangka tadi utamanya pada hilirisasi, bukan memperkuat hulu, bukan seperti ruralisasi yang sempat beliau sampaikan. Sebenarnya ruralisasi sama hilirisasi ini kan punya mengkait yang kuat ya. Artinya kalau ruralisasi ini ya bagaimana kita memperkuat hulu. Daulat desa, daulat petani ini menjadi penting dan mereka akan punya emansipasi atau kesetaraan peran di dalam rangka untuk ekonomi gitu. Jadi bukan bagaimana ekonomi memandang wilayah, memandang rural, memandang desa untuk kepentingan yang gede bukan, tetapi maksudnya kalau ruralisasi itu ya bagaimana desa ini memandang ekonomi untuk kepentingan masyarakat setempat dan kemudian itu bisa punya kontribusi untuk Republik Indonesia. Jadi ini saya kira tantangan dan pengalaman 10 tahun itu sudah hanya gula-gula ya. Meskipun ada dana desa yang dipamerkan besar-besaran tetapi itu tidak menyentuh hakiki, tidak menyentuh hakikat, entah itu menghadirkan kepentingan masyarakat setempat maupun memupuk tradisi berdesa, kemudian mengangkat desa untuk membentuk society yang lebih besar dengan kerjasama antar desa, lalu bagaimana emansipasi desa itu untuk membangun kedaulatan bangsa, membangun kepribadian budaya dan sebagainya. Karena memang tadi intinya ya dijadikan sebagai objek target objek proyek-proyek dari atas terutama dana desa, SDGs desa dan stunting. Kalau orang ngomong stunting itu orang berapi-api dan itu ujungnya hanya pertunjukan saja. Jadi tidak menyentuh hakiki dan saya bolak-balik mengkritik stunting karena stunting ini sebuah label. Nanti orang-orang desa dilabeli stunting itu juga merasa terhina, khawatir kalau anak-anaknya nanti ke depan itu setelah dilabeli stunting lalu kena bully dan seterusnya ya. Ini betul-betul penyakit dengan resep tadi ya. Entah resep SDGs desa, lalu label stunting, label-label yang lain itu sama sekali tidak mengangkat harkat martabat desa. Jadi artinya itu sama sekali itu rute kota. Itu bukan rute desa. Jadi kalau Anda melihat desa dengan pembangunan, dengan stunting, dengan sektor-sektor, itu namanya rute kota, bukan rute desa. Kalau rute desa itu artinya ya kita melihat desa itu sebagai entitas secara utuh ya, secara utuh. Entitas itu dia punya lokalitas, baik itu kreasi budayanya, identitasnya, kepentingan masyarakat setempat. Lalu yang kedua punya life, punya livelihood, punya kehidupan, penghidupan, dan kemudian yang ketiga punya representasi. Jadi titiknya yang paling penting ya hidup dan kehidupan itu tentu dengan cara lokalitas mereka, representasi mereka. Bukan representasi teknokratik yang dibangun dari Jakarta. Bolehlah, artinya kita mengangkat ruralisasi. Itu memang konsep yang lebih menarik sebagai antitesis dari urbanisasi. Tetapi maksud saya yang namanya ruralisasi itu ya memperkuat lokalitas, kehidupan dan penghidupan, lalu representasi desa. Menghadirkan kepentingan masyarakat setempat, itu baik kehidupan sosial, budaya, ekologi, dan ekonomi. Bukan sebagai arena untuk penyedotan data, untuk target proyek, untuk mentarget perubahan dari sangat tertinggal,
berkembang, maju, mandiri dan sebagainya, tetapi ya itu hanya angka-angka aja. Meskipun ada laporan dulu hanya ada 400 desa mandiri, sekarang ada ribuan, tetapi kalau kita cek ya nanti dulu ya. Ini namanya, ini akan saya bahas berikutnya ini. Jadi ini salah satu cara mengatur desa itu dengan uang ya. Nanti ini akan saya bahas lebih lanjut. Kembali ke sana, jadi kita berharap ini kami ini juga punya komunitas yang saling kait-mengkait, saling berdiskusi bagaimana calon presiden yang akan datang itu punya rute desa. Rute kota boleh lah, karena memang itu DNA-nya para pejabat negara itu pasti rute kota. Ya ini urbanisasi lah, bagaimana membentuk negara, membentuk kota, membentuk modal, membentuk warga negara. Tetapi dengan cara mengorbankan desa. Melayani warga negara dengan cara merugikan kepentingan masyarakat setempat. Kalau rute desa ya bagaimana kepentingan masyarakat setempat itu hadir, dan bisa saja kita ada satu titik temu ya antara rute kota dengan rute desa itu yang antara lain dalam literatur disebut rural urban linkage ya. Nah ini saya kira tema-tema yang menarik, tetapi maksud saya tidak bisa hanya dipahami secara teknokratik dan selama sekian tahun malah justru ini antara hulu sama hilir ini tidak seimbang. Artinya desa itu hanya pemasok hasil bumi, bahan mentah, tenaga kerja murah, lalu kapitalnya itu dibesarkan oleh kota. Jadi desa itu punya aset, lalu kota punya modal ya. Yang ini tentu saja modal ini bisa melakukan eksploitasi terhadap hasil bumi, terhadap aset, terhadap tenaga kerja murah, sehingga ini namanya tetap rute kota. Itu ada rural urban linkage, keterkaitan desa kota itu ada, tetapi tetap saja itu relasi yang sangat timpang atau disebut sebagai urban bias yang lebih banyak menguntungkan kota daripada desa.